Hai, assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau berbagi kisah dengan kalian semua. Ini adalah salah satu kejadian yang aku alami, kisah horor sekaligus aneh setelah gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004. Jadi waktu itu aku masih berumur 9 tahun, sekitaran kelas 4 SD. Aku tinggal di salah satu ibu kota kabupaten ada di Provinsi Aceh, yaitu Kasinabang, Kabupaten Semeru. Jadi guys, aku mau jelasin sedikit nih bagi kalian yang nggak tahu Semeru itu di mana. Jadi Semeru itu adalah salah satu kabupaten yang berada di pulau paling barat Indonesia, dan dia tidak bergabung dengan daratan Aceh, melainkan di pulau, sama seperti Sabang. Dan alhamdulillah pada saat kejadian gempa dan tsunami itu, keluarga aku selamat semua guys. Kota tempat aku tinggal yaitu Sinabang itu tidak terlalu berdampak tsunaminya. Gempanya cukup berdampak ya, tapi kalau tsunami enggak, paling cuma naik sekitar 40 cm sampai 1 meter gitu. Itu pun naiknya itu rumah-rumah sekitaran pantai gitu atau laut, pinggir-pinggir laut gitu. Kalau kota Sinabang itu dia kan ada di teluk gitu guys, jadi airnya itu nggak langsung ke kota gitu kan. Jadi alhamdulillah bersyukur tidak ada korban jiwa ya sekitaran kota Sinabang setahu aku. Balik lagi ke inti ceritanya, itu aku tidur di rumah nenek aku. Dikarenakan waktu gempa dan tsunami Aceh itu rumah aku roboh. Rumah nenek aku itu semi permanen. Jadi kami tidur di situ di ruangan TV gitu, tidur bareng-bareng dengan keluarga aku yang lain. Tidak ada yang berani tidur di kamar karena kalau misalnya masih ada gempa susulan gitu, kita masih bisa tuh cepat lari dan mencari pintu keluar kan. Terus entah kenapa malam itu tiba-tiba aku sakit perut guys, mules-mules gitu, pengen BAB. Terus aku bangunin nenek aku kan, aku bangun, nenek aku bilang ya udah kamu BAB-nya di jembatan di depan rumah aja. Nah, kan biasa tuh guys di kampung-kampung kan kalau misalnya BAB, apalagi aku masih kecil umur 9 tahun, ya wajar-wajar aja, masih wajar-wajar gitu kan kalau misalnya BAB itu di atas jembatan. Terus nenek aku nggak langsung keluar gitu, dia langsung ke dapur, katanya mau ambil air. Jadi aku jalan tuh ke depan rumah sendiri. Aku nggak merasa takut di situ karena kan itu kan masih dalam kondisi orang lagi mengungsi-ngungsi gitu kan. Jadi banyak yang membangunkan tenda di depan-depan rumah mereka. Terus ada juga pengungsi-pengungsi dari daerah yang dekat dengan laut itu bangun-bangun tenda di sekitar rumah nenekku. Kebetulan rumah kami itu agak jauh ya dari pantainya sendiri. Jadi sampailah aku kan di jembatan di atas parit itu jembatannya sekitaran 3 meter. Paritnya cukup besar dan airnya mengalir ya guys ya, biar kalian nggak salfok gitu. Jadi karena aku penakut dan sensitif, di sebelah kiri aku itu, kalau aku menghadap dari kanan, otomatis pemandangannya kan di sebelah kiri aku kan itu ada gunung, jalan tembus gitu, agak jauh sih, sekitar 1 kilo, cuman takut aja gitu kan, namanya juga anak-anak. Terus sebelah kanan aku, kalau misalnya aku menghadapnya nih ke kanan gitu, itu jembatannya itu ada lampu gitu. Terus ada rumah-rumah warga juga kan, kurang lebih seperti ini. Ya udah nih kan, aku putuskan duduk di jembatan sebelah kiri, kan ada tuh semen-semen yang di atas jembatan itu yang bisa kita duduk-duduk gitu. Jadi aku duduk jongkok di situ, menghadap ke arah jembatan. Aku belakangi masih pemandangan gunung tadi. Terus nenek aku belum muncul nih. Ini masih sekitar 3 menit atau 5 menit gitu. Aku noleh-noleh nih ke belakang kan. Noleh-noleh karena was-was juga kan, karena kan tidak ada yang bangun di situ malam itu. Aku noleh-noleh ke belakang, terus aku lihat ke depan gini. Di bawah lampu jembatan itu aku melihat beberapa ekor kerbau-kerbau gitu jalan, tapi jarak aku ke jembatan itu sekitar 300-an meter gitu guys. Tapi cukup jelas ya karena disoroti sama lampu jembatan itu, jadi cukup jelas apa yang nampak dan ada di bawah lampu itu di atas jembatan kan. Terus kedua kali aku noleh ke belakang lagi nih, sekalian aku cari-cari tuh nenek aku mana ya gitu, belum muncul-muncul juga. Terus pas aku noleh lagi ke depan, tuh udah berubah, ada orang di situ bersama kerbaunya.
Karena tetangga atau warga sekitaran rumah nenek aku itu ada yang pelihara kerbau, aku kira itu bapak itu lagi ngarahin kerbaunya gitu untuk pulang kan guys. Jadi aku berpikir dalam hati, alhamdulillah nih ada orang yang bangun, jadi maksudnya aku nggak takut-takut amat gitu kan. Yang anehnya itu posisinya kan aku 300 meter tuh, agak lumayan jauh kan. Mereka tuh posisinya di situ-situ aja gitu, tapi yang namanya juga aku nggak mikirin gimana-gimana. Ya aku beranggapan oh ada orang nih, aku aman gitu kan. Terus ketiga kali aku noleh ke belakang, ya lihat kondisi situasi itu, sekalian lihat nenek aku kok belum muncul nih, udah sekitar 10 menit atau 12 menit gitu. Aku noleh ke depan, tiba-tiba badan aku kaku, kaki aku nggak bisa gerak, mulut aku kayak kekunci, nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku freeze gitu, beku gitu, shock. Enggak guys, apa yang aku lihat ini hal yang membuat salah satu hal yang membuat aku sampai sekarang jadi orang yang penakut. Mau teriak nggak bisa, mau baca doa nggak bisa, mau lari apalagi guys. Aku ngelihat di bawah sorotan lampu jembatan tadi ada sosok orang bertubuh besar. Ini laki-laki ya guys ya, bukan perempuan. Merinding aku mas. Dia kasih tangan gini, nggak tahu jelas aku apa yang dipegangnya. Pokoknya itu aku sosoknya itu hitam, karena kan jauh nih kan, malam, tengah malam, hitam. Aku nggak tahu dia lagi jalan atau melayang gitu, tanpa kepala guys. Yes, tanpa kepala. Coba kalian bayangin ada di posisi aku saat itu, sendiri di luar rumah. Aku yang tadinya mules, gak mules lagi guys. Sekuat tenaga aku gerakin kaki aku untuk lari ke dalam rumah. Aku shock banget. Aku kunci pintu, aku lari, tapi aku nggak lupa nih untuk kunci pintunya. Aku kunci pintu, aku cari nenek aku dapur, pelan-pelan aku jalan. Terus nenek aku bilang, kamu kenapa gitu kan? Udah pucat gitu. Gimana nggak pucat guys? Kalau bisa nih nyawa aku dari dalam tubuh ini terbang gitu guys, kan saking shocknya aku malam itu. Terus aku dengan pelan-pelan ngomong ke nenek aku, Nek, di luar ada orang gak ada kepala gitu, ada orang yang gak ada kepalanya gitu kan. Nenek aku shock, terus ambil air cepat suruh aku cebok. Cepat kami lari ke ruang TV tadi, tidak ada yang bangun, cuman aku dan nenek aku yang bangun malam itu. Udah nenek aku kunci semua pintu, jendela, horden. Shock sekali guys, kalian tidak bisa membayangkan ada di posisi aku dan nenek aku malam itu. Keringatan dingin, pucat, nggak tahu minta tolong sama siapa, mau teriak takut, ntar setannya ngikutin aku gitu. Ya ampun, itu adalah hal yang membuat aku sangat-sangat shock guys. Sekarang aku bisa menertawakan hal itu, tapi malam itu jangankan ketawa guys, mulut aku aja berat rasanya untuk ngebuka gini. Coba deh kalian bayangin. Pokoknya malam itu aku dan nenek aku berusaha sekuat tenaga untuk mencoba tidur ya guys ya, walaupun cukup susah untuk tidur karena dihantui dengan ketakutan tadi. Akankah dia mengetuk pintu kami? Akankah tiba-tiba dia ada di samping kami? Gitu guys. Ya, beberapa saat kemudian kami pun tertidur juga. Dan paginya tuh nenek aku udah heboh nih ke tetangga-tetangga menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan tetangga-tetangga kami ini saling bertukar cerita lah ya kan. Aku nggak tahu juga ini valid atau enggaknya guys. Pokoknya di hari itu
saking gemuruhnya kejadian semalam itu, banyak nih tetangga aku yang bilang, dan karena kami tinggal di pulau, jadi banyak di jenazah-jenazah korban-korban tsunami yang dari daratan Aceh itu terdampar di pulau kami, guys. Namanya juga cerita ya kan, dari sini pisang sampai ke sana menjadi bubur, menjadi kolak gitu kan. Udah. Terus tetangganya nenek aku ini, bapak-bapak ini suka cerita bahwa malam itu sekitaran jam 2 dari luar mau pulang ke rumah, lewat jembatan yang satu lagi nih, lorong rumah aku. Dia juga ngeliat dari jauh, kan di senter tuh kan sama lampunya sepeda motornya. Dia juga ngeliat sosok sama dengan aku. Aku masih ingat banget itu cerita menggemparkan satu lorong, satu desa yang ada di kampung aku, sehingga beberapa hari, beberapa malam itu kami yasinan, guys. Dan sampai saat ini aku masih teringat jelas gimana kejadian aku malam itu dan apa yang aku rasakan malam itu. Ya, mana ada orang yang mau mengalami hal atau kejadian yang sama kayak aku alami, guys. Tapi itulah hidup, kita tidak tahu apa yang terjadi dan apa yang kita akan lihat ke depannya. Aku juga nggak tahu ya, kenapa aku sering melihat hal-hal yang sensitif begitu dulu. Alhamdulillah guys, sekarang itu aku nggak pernah lagi. Dan jangan sampai aku melihat hal-hal yang seperti itu lagi. Itu cukup menjadi momen menakutkan. Momok sampai aku dewasa ini, aku sangat takut dan tidak akan pernah berani untuk menonton horor. Nah, itu cerita horornya guys. Ini aku cerita kejadian yang anehnya. Jadi berhubung beberapa bulan setelah gempa dan tsunami di tanggal 26 Desember tahun 2004 itu, kami masih mengungsi nih ceritanya. Rumah aku lagi proses pembangunan. Jadi malam itu tanggal 28 Maret 2005, aku tidur di rumah kakaknya nenek aku. Jadi rumah kakaknya nenek aku ini ada di samping rumah aku, beberapa rumah dari rumah aku gitu kan. Aku nggak tidur nih sama ortu aku malam itu. Intinya kami tidur di ruang tamu atau di ruang TV rame-rame gitu sama saudara-saudara aku yang lain gitu kan. Karena kan beberapa kali dalam jangka atau jarak beberapa bulan dari gempa yang awal tadi itu kan masih ada beberapa gempa susulan lagi. Jadi kami tidak berani untuk tidur di dalam ruangan seperti kamar. Jadi kami memutuskan tidur di luar gitu kan, rame-rame. Jadi kalau misalnya ada gempa susulan lagi, kami tuh gampang cari pintu keluarnya guys. Dan di sekitaran jam 11-an malam itu terjadi nih hal yang kami takutkan. Gempa susulan yang cukup dahsyat sekitar 8,4 skala Richter guys. Itu goyang seluruh isi dalam rumah. Kami tidak bisa berdiri, saking dahsyatnya goyangan gempa itu kami tidak bisa berdiri. Lampu mati saat itu. Pokoknya menyelamatkan diri masing-masing lah istilahnya ya kan. Karena kan udah nggak nampak nih, jalan nggak nampak, apapun nggak nampak, lampu mati, ditambah lagi gempa yang cukup dahsyat yang tidak berhenti-henti nih. Udah sekitaran 1 menit gempa. Kami berhamburan keluar rumah dan ini kejadian anehnya. Ini udah berada di luar rumah, semuanya ini kan masih dalam keadaan gelap gulita. Belum juga berhenti guys. Jadi kiraan kami saat itu kan bahwa kalau misalnya ada gempa besar berarti tsunami. Jadi kami ini berpikir untuk lari ke gunung yang jaraknya sekitar 600 meter dari rumah nenek aku. Nggak terlalu jauh, bukan gunung juga ya, kayak bukit-bukit gitu. Aku kan masih bingung, linglung, namanya juga baru bangun tidur ya kan guys. Aku mikirnya tadi di sebelah aku itu ada awal aku, bunda aku gitu kan, adik sepupunya mama aku. Dengan gapannya yang gabuk heboh, orang pada nyelamatin diri, suara kendaraan di mana-mana, ramai di jalan, ramai orang berlarian, berhamburan. Pokoknya suara klakson, ribut lah guys. Terus tiba-tiba tangan aku ditarik nih kan, dibawa lari gitu, ditarik. Aku nggak tahu
Aku nggak terpikir siapa yang narik aku, pokoknya aku yang ada di sebelah aku itu bundanya aku, alotnya aku tadi itu. Terus kami lari ke arah sawah. Aku lari guys dengan sekuat tenaga tanpa sendal. Gimana mau bikin sendal ya kan guys? Nggak pakai sendal guys. Adapun mungkin orang yang pakai sendal itu sendalnya nggak tahu ditaruh di mana ya guys ya. Udah aku nyampe sawah-sawah mau ke arah gunung itu, aku sempat masuk ke dalam sumur yang ada di sawah itu. Alhamdulillah sumurnya itu nggak terlalu tinggi, sekitaran 1 meter gitu, dan airnya tidak ada. Aku panjat lagi sumur itu, aku naik, aku lari. Itu yang dinamakan the power of kepepet ya guys ya. Aku bisa nih ngelompatin kebun orang yang dipagari dengan kawat berduri seperti ini. Bayangin guys, aku bisa lompat dengan badan aku yang cukup mungil. Aku lompat ke situ, tidak ada luka sama sekali. Alhamdulillah pas aku nyampe bukit itu, gempanya itu berhenti. Orang-orang pada duduk lemas gitu kan. Terus aku nengok kiri kanan, di antara kerumunan orang-orang banyak. Ternyata dari tadi itu aku larinya sendiri. Tidak ada keluarga aku, tidak ada bunda aku, tidak ada orang yang aku kenal ada di samping aku. Dan gak lama dari situ orang kan mencari-cari nih kan, mana keluarganya, mana sanak saudaranya gitu kan. Terus aku dengar nih suara bapak aku manggil-manggil pakai senter-senter gitu. Terus aku lari ke arah bapak aku. Terus aku bilang, tadi aku larinya itu sama Alot, Pak. Tapi nggak tahu Alot udah di mana sekarang gitu. Terus bapak aku bilang, bukan, Alot ada sama kami gitu kan. Jadi jarak aku sama keluarga aku lari itu cukup jauh guys. Aku di bukit, istilahnya aku di bukit sebelah kiri, keluarga aku itu ada di bukit yang sebelah kanan gitu. Semuanya ada di situ. Terus aku bingung kan, jadi yang narik aku tadi siapa gitu, yang bawa aku lari tadi siapa gitu kan, yang nuntun aku gitu guys untuk larinya. Nggak lama dari situ aku pun sampai ke tempat keluarga aku nih kan. Tanya sama Alot aku, Lot, bukannya Alot yang tarik aku tadi, yang bawa aku lari tadi? Terus aku bilang enggak, Alot aja lari sendiri gitu kan, ngikut keluarga yang lain. Di situ aku bingung, lah jadi yang narik aku tadi siapa? Karena kan aku kan itu posisinya kan gelap gulita ya kan guys, mati lampu, dan suasana saat itu juga sangat mencekam. Setelah agak lama kami berbincang, saling bertanya jawab, pokoknya intinya itu bukan Alot aku yang narik aku. Aku berterima kasih sama Allah, terima kasih banget udah berkali-kali aku dan keluarga aku diselamatin dari bencana-bencana dahsyat. Berhubung di Semeru itu adalah pusat pertemuan antara lempengan bumi guys, jadi makanya rawan terjadi gempa-gempa besar di Semeru. Bersyukur sampai saat ini Allah masih kasih aku kesehatan, keluarga aku kesehatan dan keselamatan. Nah, jadi itu dia guys, cerita aku, kisah aku. Buat kalian yang udah sempat nonton video aku ini sampai habis, aku ucapin terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Kalau ada aku salah kata, salah penyebutan, bisa dimengerti. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Wassalamualaikum.